Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Wilda. Hari ini kita akan membahas 10 soal tentang bangun ruang. Di sini sudah disajikan juga beberapa ilustrasi untuk membantu penyelesaian soal yang ada. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu 1A. Di sini kan disajikan kubus ABCD EFGH, lalu tentukan jarak titik B ke garis HF. Oke, untuk menentukan jarak titik B ke garis HF, kita perlu garis bantu dengan cara menghubungkan titik B ke tengah garis HF. Lalu menentukan titik tengah dari garis HF bagaimana? HF di sini adalah diagonal sisi alas kubus. Maka kita mencari diagonal sisi alas kubus yang lainnya, yaitu EG. Jadi kita gambar HF dan HG, lalu kita memperoleh titik potongnya itu di tengah sini. Selanjutnya kita hubungkan garis bantu dari P ke titik ini tadi. Kita misalkan namakan titik perpotongan tadi adalah O misalnya. Nah, sehingga jarak dari titik B ke garis HF adalah BO ini. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita analisis. BF ini panjangnya adalah 10 ya. Di sini kan kubusnya 10. Pasti kubus. Kalau kubus itu rusuknya sama semua ya. Kalau ini 10 otomatis BF juga 10. Kemudian OF. OF ini adalah setengah dari diagonal sisi HF. Nah, kalau diagonal sisi kubus itu selalu rusuk akar 2. Jadi diagonal sisinya adalah rusuknya kan 10 ya, jadi 10 akar 2. Nah, sedangkan OF adalah setengah dari diagonal sisi, yaitu kalau diagonal sisinya 10 akar 2, maka setengahnya adalah 5 akar 2. Sekarang kita tinggal mencari sisi OB. Di sini kan siku-sikunya di F ya. Nah, kita gambar ulang. Ini F, ini O, dan ini B. BF panjangnya 10, OF panjangnya 5 akar 2. Maka mencari BO itu dengan cara sisi-sisi yang saling tegak lurus ini dikuadratkan lalu dijumlahkan. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 5 akar 2 dipangkatkan 2 juga. Berarti akar dari 100 ditambah 25 kali 5. 25 kali 2, mohon maaf. 5 kuadrat kan 25, akar 2 dikuadratkan jadi 2. 25 kali 2 adalah 50, berarti sama dengan akar 150. Nah, 150 itu kita cari faktornya. Yaitu bisa jadi misal kalau kalian tidak bisa mencari faktor yang salah satu angkanya merupakan kuadrat, kalian bisa menggunakan ini. Oke, 30 kali 5. Lalu kita faktorkan kembali 30 itu 6 kali 5. Di sini ada yang berulang kan angka 5. Nah, angka 5 yang berulang 2 kali ini keluar. Jadinya 5 akar 6. Oke, maka jarak titik B ke garis HF adalah 5 akar 6 cm. Berikutnya jarak D ke bidang ACH. Jarak titik D ke bidang ACH. Nah, di sini ini kan Wilda rubah posisinya ke sisi yang kanan ini agar kalian dapat mengerti. Di sini kan Bu Wilda akan menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan sepertiga dari diagonal ruang. Kok bisa sepertiga, Bu? Oke, mari kita analisis ya. Di sini ada sebuah titik D di sini, kemudian bidang ACH, ACH. Nah, sekarang diamati. Ini kalau kita menarik diagonal ruang dari D ke F, ACH ini memotong diagonal ruang jadi berapa? Bingung kan kalian? Nah, sekarang kita amati ya. Ini adalah titik tengah dari dari perpotongan diagonal sisi ke titik sudut. Nah, sekarang kita juga mencoba lagi. Di sini ada titik sudut, maka akan kita tarik ke tengah diagonal, ke perpotongan diagonal sisinya. Seperti ini. Nah, ternyata diagonal ruangnya terbagi menjadi berapa bagian? Jadi 3. 1, 2, 3. Misalkan ini D, ini saya kasih nama R. Yang ini saya kasih nama S. Nah, diagonal ruang DF ini terbagi menjadi DR, RS, dan SF. Panjangnya sama besar.
Nah, jadi jarak dari titik D ke bidang ACH adalah 1 dari 3 bagian diagonal ruang. Berarti 1/3 diagonal ruangnya. Diagonal ruang itu selalu rusuk akar 3. Berarti 1/3 rusuknya tadi 10 akar 3. Jadinya 10/3 akar 3. Selesai. Sekarang yang berikutnya. Sekarang kalau saya tanya, di sini misalkan yang diminta hitung adalah, kalau di sini kan jarak D ke bidang ACH, D ke bidang ACH. Kalau dari titik F ke bidang ACH berarti berapa? 1, 2 dari 3, jadi 2/3 kali diagonal ruang. Jadi diperhatikan jarak terhadap bidangnya itu siapa? Titik D apa titik F? Seperti itu. Lanjut yang C, yaitu jarak bidang ACH dan bidang BGE. ACH dan BGE. Di sini ini juga sama kasusnya. Ini untuk BGE ini kan kasusnya seperti diagonal, seperti garis B ini kan. Sama kan? Nah, otomatis, mohon maaf ya malah. Otomatis diagonal ruang ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1, 2, 3. Maka jarak dari bidang ACH dan BGE adalah 1 dari 3 bagian. Dari apa? Diagonal ruang juga. Berarti 1/3 rusuk akar 3. Berarti 1/3 10 akar 3. Berarti sama, 10/3 akar 3. Seperti itu. Lanjut sekarang. Yang D, panjang proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Proyeksi itu bayangan. Nah, ini kan kita gambar dulu garis AH dan bidang BDHF. AH ini jika dicari bayangannya terhadap BDHF, maka tepat di titik perpotongan antara diagonal sisi pada sisi tutupnya di sini. Ini misalkan O ya. Nah, yang diminta adalah panjang HO ini. Mencari panjang HO bagaimana? DO itu adalah setengah dari diagonal sisi, berarti 5 akar 2. Kemudian DH panjangnya 10 kan? Ini 10 ya udah kelihatan. Oke, berarti HO sama dengan akar DO kuadrat ditambah DH kuadrat. DO-nya itu adalah 5 akar 2 dikuadratkan ditambah DH-nya 10 pangkat 2. Berarti akar dari 5 pangkat 2, 25. 25 akar 2 dikuadratkan jadi 2. 25 kali 2 adalah 50. 10 pangkat 2 adalah 100. Berarti akar 150. Oke. Persis seperti yang nomor A ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Mari kita bahas lagi biar paham betul. Kita cari faktor dari 150. Misalkan nih 75 kali 2, Bu. Boleh. Berarti 75 itu faktornya adalah 25 dikali 3. Ini tadi berapa? Kali 2. Oke. Berarti kita punya 25 dikali 6. Berarti akar 25 dikali akar 6. Berarti 5 akar 6. Gitu. Sekarang lanjut. Yang E, besar sudut antara garis BD dan BG. Oke. Garis BD adalah diagonal sisi. Garis BG juga diagonal sisi. Selanjutnya kita harus menghubungkan titik D ke G agar membentuk segitiga. Nah, sekarang DG juga apa? DG juga diagonal sisi nih. Berarti ini B, ini D, G. Ini diagonal sisi semua yang nilai panjangnya adalah 10 akar 2, 10 akar 2, 10 akar 2. Ini berarti apa? Segitiga sama sisi. Berarti setiap sudutnya bernilai 60 derajat. Selesai. Sekarang selanjutnya yang nomor F. Nah, nilai sin sudut antara garis AH dan bidang BDHF. AH dan bidang BDHF. Langkah pertama, kalau ada suatu garis, mencari sudut antara garis dan bidang, kalian harus memproyeksikan garisnya terlebih dahulu terhadap bidang. Di sini berarti garis AH diproyeksikan terhadap bidang BDHF. Itu berarti O, misalkan nih O, titik tengah dari perpotongan diagonal sisinya. Nah,
Ini kan karena ukurannya sama ya, jadi tinggal kita tulis saja AO tadi nilainya adalah, sebentar, udah ganti warnanya biar kelihatan, warna merah. Oke. AO-nya adalah 5 akar 2, AH-nya adalah 10 akar 2, HO-nya adalah berapa tadi? Kita cek. HO tadi berarti nomor, nah ini, HO-nya juga 5 akar 6. Oke. Nah, sinnya, sudut alfanya di mana? Di sini, ini alfanya, sudut yang kita cari nanti. Nah, ini kan sudut ya, berarti 5 akar 2 adalah sisi depan. Nah, sekarang kita butuh miring sama sampingnya. Ciri khas miring itu nilainya paling panjang ya. Di sini ada 10 akar 2 sama 5 akar 6. Panjang yang mana? Kalau kalian bingung, kalian kuadratkan aja. 10 akar 2 dikuadratkan jadinya 200. Kemudian 5 akar 6 dikuadratkan jadinya 25 kali 6, 150. Besar yang mana? Yang 200. Berarti ini sisi miring, yang ini sisi samping. Gitu. Nah, yang diminta adalah sin. Sin itu adalah depan per miring. Depannya adalah 5 akar 2. Samping, miringnya adalah 10 akar 2. Sekarang disederhanakan. Oke. Jadinya sin alfa sama dengan setengah. Ingat yang diminta hanya nilai sinnya ya, bukan alfanya. Kalau ditanyakan besar sudut, maka harus dirubah menjadi alfa sama dengan arke sin setengah. Jadi nilainya adalah berapa? Sin yang nilainya setengah, yaitu 30 derajat. Kalau diminta besar sudut, di sini yang dicari bukan besar sudut. Jadi Bunda hapus saja biar kalian tidak bingung. Karena yang diminta adalah nilai sinus. Jadi cukup sampai setengah aja gitu. Lanjut sekarang yang nomor 2. Mohon maaf, masih nomor 1 yang G. Luas bidang diagonal. Diperhatikan bidang diagonal ACGE. Oh, mohon maaf, ini gambarnya salah. ACGE di sini ya. Set. Ya, ini yang saya arsir ini ya. Nah, berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi panjangnya berapa? Panjang EG itu kan diagonal sisi. Sedangkan lebarnya adalah rusuk itu tadi sendiri. Rusuk itu sendiri. Diagonal sisi tadi adalah rusuk akar 2. Kemudian lebarnya adalah rusuk itu sendiri. Berarti R pangkat 2 akar 2. Berarti rusuknya berapa? 10 pangkat 2 akar 2. Berarti 100 akar 2. Gitu. Sekarang lanjut ke nomor 2. Disajikan 5 segi 4 beraturan dengan semua panjang rusuknya adalah 10 cm. Tentukan jarak titik T terhadap bidang ABCD. Nah, di sini kita tulis berarti TC 10, AB juga 10, BC juga 10 ya. Mari kita analisis jarak titik T terhadap bidang ABCD. Itu sama aja. Yang ditanyakan adalah tinggi limas sebenarnya nih. Tinggi limasnya berapa? Nah, caranya bagaimana? Kalian mencari titik potong diagonal sisi alasnya dulu. Mencari diagonal sisi alasnya terlebih dahulu. Jadi kita cari diagonal sisinya yaitu AC sama DB. Ini berarti titik potongnya. Kemudian hubungkan titik T ke titik perpotongan tadi. Misalnya ini adalah E. Nah, sekarang kita cari panjangnya. TB itu berapa? 10. TB itu 10. Kemudian EB adalah setengah dari DB. Di sini DB adalah diagonal sisi. Ini 10, DC juga 10. Berarti DB juga 10 akar 2. Maka EB nilainya setengahnya. Berarti 5 akar 2. Sekarang kita gambar dulu biar tidak bingung. Siku-sikunya ada di E. Ini T, ini B. TB panjangnya 10. EB panjangnya 5 akar 2. Maka TE berapa? T
TE sama dengan 10 pangkat 2 dikurangi 5 akar 2 dipangkatkan 2. Berarti 10 pangkat 2 itu 100 dikurangi 5 pangkat 2, 25. Akar 2 dipangkatkan 2 jadi 2. 25 kali 2, 50. 100 kurang 50, 50. Di akar berarti 25. Kita cari faktornya 25 kali 2. Berarti 5 akar 2. Itu tinggi limasnya. Sekarang yang berikutnya, yang nomor B, jarak titik C terhadap garis TB. Ini garis TB, ini titik C. Oke, kita analisis. Kita tulis dulu panjang-panjangnya, sisi-sisi yang diketahui. TC tadi 10, TB 10, TC 10, CB 10, TB juga 10. Berarti ini segitiga apa? Segitiga sama sisi. Berarti kita mencari jarak titik C terhadap garis TB, itu sama aja menghitung tingginya, kan? Kita gambar lagi di sini, biar nggak bingung. T, CB, ini 10, ini 10. Ini juga 10, kan? Nah, maaf, tadi jarak C terhadap TB. Tik, 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 tik. Ini otomatis mencari tinggi. Nah, kalau mencari tinggi pada segitiga apa tuh ini? Segitiga sama sisi. Otomatis membagi alasnya sama panjang. Kalau ini 10 berarti ini juga jadi 5, ini juga jadi 5. Misalkan ini jarak C terhadap garis TB, Bunda misalkan ini adalah, hapus dulu angka 10-nya biar tidak penuh. Misalkan ini adalah R. Nah, CR-nya berapa nih? Gitu. Nah, kita cari nih. Di sini kan berarti siku-siku ya. Jelas siku-siku di sini. Oke. Siku-sikunya di R, ini T, ini C. CT panjangnya 10, kemudian TR panjangnya 5, CR-nya belum tahu, ini yang ditanya. Berarti akar dari, berarti CR sama dengan akar, boleh perbaiki dulu tulisannya, biar mudah dimengerti. Oke. Berarti CR sama dengan akar CT kuadrat dikurangi RT kuadrat. CT-nya adalah 10 pangkat 2, RT-nya 5 pangkat 2. Berarti 100 dikurangi 25. CR sama dengan akar 75. CR sama dengan 25 kali 3. CR sama dengan 5 akar 3. Seperti itu. Jadi jarak titik C terhadap garis TB adalah 5 akar 3 cm. Berikutnya, besar sudut TB terhadap bidang ABCD. TB terhadap bidang ABCD. Kalau seperti ini, kalau mencari sudut antara garis dan bidang, kalian harus memproyeksikan garisnya terhadap bidang. TB jika diproyeksikan terhadap ABCD menjadi DB ini. Ya. TB diproyeksikan terhadap ABCD menjadi DB. Sekarang kita analisis, kita tulis panjang-panjangnya. TB panjangnya 10. DB adalah diagonal sisi. Berarti panjangnya adalah 10 akar 2. Ini juga panjangnya 10. Nah, sekarang kita kan mau cari ini ya. Ini saya misalkan adalah yang dicari alfa. Sekarang kita gambar dulu segitiganya yang panjang. Ini 10, ini 10. Ini tadi T. Gambar segitiganya dulu. Ini T, ini D, ini B. Panjang TB 10, panjang TD 10, panjang DB-nya adalah 10 akar 2. Ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau kita mencari tingginya, pasti membagi sisi alas sama besar, menjadi 5 akar 2. Ini juga 5 akar 2.
Kemudian alfanya itu di titik B seperti ini. Ini tadi adalah T apa ya? TO tadi sepertinya. OTE. Oke. TE ini adalah tinggi limas. Tadi panjangnya adalah 5 akar 2. Nah, sekarang kita sudah punya ini segitiga dengan panjang sisinya sudah diketahui semua. Ini T, E, B. Ini alfanya di sini. Ini 10, ini 5 akar 2, ini 5 akar 2. Kalian mau menggunakan sin boleh, cos boleh, tan boleh. Oke. Bu Wilda mau menggunakan cos. Cos alfa. Cos itu samping per miring. Samping dari sudut alfa adalah 5 akar 2 EB. Tulis Bu Wilda tulis dulu nama sisinya. Miringnya adalah TB. Berarti EB-nya 5 akar 2, TB-nya adalah 10. Nah, kemudian cos alfa sama dengan ini disederhanakan jadinya 1/2 akar 2. Boleh loh ditulis jadi akar 2/2, nggak ada masalah, ini sama saja. Nah, sekarang yang diminta adalah mencari A besarnya, berarti alfa sama dengan arkes cos 1/2 akar 2. Berapa sih cos berapa? Cos dengan sudut berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Dicek di tabel nanti pasti 45 derajat. Seperti itu. Apakah kalian mau mencoba dengan sin dan tan? Silakan dicoba sendiri ya. Kalau sin itu berarti depan per miring. Depan itu berarti adalah TE dan miringnya adalah TB. Nanti nilainya berapa? Silakan dicek. Kemudian kalau menggunakan tan itu depan per samping. Tan itu depan per samping, depan per samping. Depannya adalah TE dan sampingnya adalah EB. Silakan dicek ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Wilda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.